Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 5, yaitu tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arus listrik dan hantaran listrik. Jika kita perhatikan lampu atau peralatan elektronik lain yang menggunakan listrik, semua alat tersebut membutuhkan kabel sebagai penghubung aliran arus listrik. Secara umum, aliran arus listrik bersumber dari pembangkit listrik seperti generator, baterai, aki, dan lain sebagainya. Perhatikan lampu listrik di rumahmu. Ketika kamu menyalakan lampu, tentunya kamu akan menekan saklar yang terpasang di dinding. Jika satu saklar ditekan, maka lampu akan menyala. Tetapi mungkin lampu di ruangan lain tidak ikut menyala. Atau ketika kamu menekan saklar, ternyata lampu-lampu di beberapa ruangan akan menyala bersamaan. Ketika kamu menghubungkan lampu dan sumber listrik dengan menggunakan kabel, artinya kamu telah membuat sebuah rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik tertutup, saklar tertutup atau posisi on, arus listrik akan mengalir dan lampu akan menyala. Arus listrik mengalir karena pada ujung-ujung rangkaian ada beda potensial listrik yang diberikan oleh baterai sebagai sumber tegangan. Ujung kawat penghantar yang memiliki banyak elektron atau terhubung dengan kutub negatif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang rendah. Sedangkan ujung kawat penghantar lainnya yang memiliki sedikit elektron atau terhubung dengan kutub positif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang tinggi. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah aliran elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Contoh, ada dua buah benda A dan benda B. Benda A memiliki 11 muatan positif, sedangkan benda B memiliki 5 muatan positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa potensial A lebih tinggi daripada potensial B. Maka arah elektronnya yaitu dari potensial rendah menuju potensial tinggi, yaitu dari B menuju A. Sedangkan arah arusnya yaitu dari potensial tinggi menuju potensial rendah, yaitu dari A menuju B. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Hal ini karena besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir setiap detik. Atau secara matematis, besar arus listrik dapat ditulis dengan I sama dengan Q dibagi T, di mana I itu adalah arus listrik, satuannya ampere, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan T adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Contoh soalnya, arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada suatu kawat pengantar selama 0,1 sekon. Berapakah besar muatannya? Dari soal diketahui bahwa I atau arus yang mengalir itu sebesar 5 mA.
miliampere kita rubah dulu menjadi ampere, yaitu 5 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Kemudian waktu atau T diketahui sebesar 0,1 sekon. Kemudian yang ditanya adalah besar muatan Q. Kemudian kita jawab, masukkan ke dalam rumus persamaan I sama dengan Q dibagi T. Nah, untuk mencari Q adalah I dikali dengan T, dan masukkan angka-angkanya sehingga dapat muatannya sebesar 5 dikali 10 pangkat min 4 Coulomb. Baiklah Ananda semuanya, sekian materi kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.